Ya. Halo Komang, selamat sore. Iya, sore Kak. Iya, gimana? Komang tadi pretestnya bisa berapa tuh? Dari 6 soal. Tadi dia kasih muka kan nggak ya? Belum, saya dikit kayaknya. Dikit bisanya ya, belum. Itu evolusi materi kelas 12 bukan ya Komang ya? Iya, Iya, udah lupa apa? Belum direview lagi apa gimana tuh? enggak tadi pas ngisi pretestnya kayak udah benar gitu, tapi hasilnya Oke, masih banyak yang ya ternyata bukan ya gitu ya, Komang ya. iya. Tryout kamu gimana progresnya? Masih banyak yang ini juga ya. Salahnya di tryout kamu Komang gimana? Ya gitu Kak. Eh, Kakak lihat dulu. Gimana skornya? Naik apa turun nih? Kakak lihat. Kalau dari yang kemarin sih Hmm, naik. naik ya. Kakak lihat dulu. Komang Intan. Ih kok ngeblur nggak kelihatan nih. Komang Intan, iya. Naik ya, tapi masih ayo digaspol lagi biar skornya bisa sampai 500 600 ya. Komang ya. Siap Kak. Oke, tetap semangat. Kakak sapa lagi untuk Rati Restiani. Halo Rati. Iya Kak. Halo Kak. Gimana tadi pretestnya Rati? Mana tadi? Cuman bener setengah. Masih banyak yang raba-raba juga Rati? Iya Kak. Suara kakak jelas di sana? Jelas Kak. Jelas ya. Kalau tryoutnya gimana Rati? Tryoutnya? Tryoutnya juga naik sih yang ke 6 Tryoutnya iya. Kok yang ini ya? Berapa tryoutnya Rati? Kakak cek dulu Rati. Mana dia? Rati, sep. Iya, masih. Turun ya. Kemarin udah sempat 600 tuh ya Rati ya. Bukan. Rati 500 masih ya. Ayo disemangatin lagi biar bisa 600 lagi nih skornya sampai 700 ya. Iya Kak. Ya, kalau bisa jangan turun ya. Oke. Kakak lanjut lagi untuk Gilang. Gilang, selamat sore. Gilang Andrian. Sore Kak. Ya, Gilang, tryoutmu kok di situ-situ aja angkanya. Gimana itu Gilang? Malah Iya Kak. turun? Gimana itu reviewnya? Biologinya ntar dulu. Pakai gimana itu Gilang? Gimana Ya, itu belajarnya? sekarang lagi biologi Kak. Minggu sekarang. Lagi biologi. Ya, kalau bisa dibagi waktunya juga ya. Satu hari itu kalau bisa kan berapa pelajaran 3. Kalau banyak juga ya minimal 2 gitu. Besok diulang lagi gitu ya. Soalnya udah mau deket nih, ya kan? Iya Kak. Harus digaspol ya. Oke Kak. Terus ya, kakak sapa lagi Monica. Monica, selamat sore. Monica Anastasia, betul? Halo Kak, iya betul. Iya. Monica, tryout kamu kenapa malah makin turun? Minggu lalu ndak ikut. Gimana itu Monica? Kemarin lagi sibuk ada acara di kampus gitu Kak. Jadi kepecah-pecah. Oke. Nanti coba dimulai dibagi waktunya ya, pinter-pinter manage waktunya ya.
Monik? Oke, Kak. Iya, soalnya udah dihitung berapa ini coba? Yang lain H- berapa ini? Waduh, aduh Kak. Jangan diingetin dong. Justru harus ditekankan nih. Ternyata kita udah mau di depan nih. Benar nggak sih? Iya kan? Iya, harus ditingkatin lagi. Kalau bisa waktu tidurnya juga tengah malam itu kalau bisa diambil tuh untuk bahas-bahas soal lagi. Ya, kakak sapa lagi Adwa. Halo Adwa, Mufida. Halo Kak. Halo, Adwa gimana tryout kamu? Adwa, Mufida, Adwa. Ya, Adwa ada progresnya ya, naik ya, Iya, Adwa? Iya, Iya dong. Ya kalau bisa jangan turun naik, jangan dong ya. Kalau bisa kesininya harus kuning semua atau kuning terus ya, jangan merah lagi. Iya Kak, insya Ya Adwa? Allah. Iya dong, iya. Jadi kalau kita benar-benar prepare, terus nanti siap semuanya mental dan juga fisiknya, wah mantap itu UTBK-nya ya. Oke, Iya Kak, kakak makasih. sapa lagi ya Nadia. Lo Nadia, sore. Nadia suaranya kecil sekali. Halo Nadia. Halo Kak. Iya dong. Nadia Aulia ya, benar. Iya Kak. Nadia, tryout kamu juga masih di situ-situ aja nih angkanya, ayo. Kenapa ini Nadia? Kendala di biologinya? Kemarin naik sih dari 300 terus 500 lagi. Ayo, ini sedikit lagi supaya bisa di angka aman nih ya. Nadia, Iya Kak. reviewnya udah kayak gimana tuh untuk biologinya? Nadia? Masih sedikit sih Kak. Oke. Untuk pelajaran yang lain, untuk bisa pinter-pinter membagi waktunya ya. Nadia ya. Iya Kak. Oke. Kakak sapa lagi Sabila Ramdania. Iya Kak. Sore Sabila. Sorry Kak. Ya, Sabila ini loh, ayo. Kok makin turun dia nih biologinya, Sabila? Ada Kak. Belum fokus ke biologi lagi kah, Sabila? Iya sih. Belum ingin biologi lagi. Masih matematika Kak. Ya kalau udah mau deket gini, kalau bisa dibagi waktunya. Jadi kalau bisa dikasih stopwatch nih. Aku kira-kira bisa ngerjain berapa sih kalau bidang studi ini gitu. Ya, coba dilatih ya, Sabila. Iya. Iya. Kakak sapa lagi adik Kesia. Sore Kesia. Sore Kak. Ya, Kesia tryout-nya. Kalau biologi mah ini kuning terus nih. Aman ya Kesia ya. Iya Kak. Biologinya. Iya. Iya, paling sering review biologi kayaknya nih. Enggak? Enggak juga sih Kak. Kesia. Enggak juga. Enggak juga ya. Oke. Tetap Halo. Sudah kedengaran suara kakak? Yang lainnya? Oke, kita lanjut sajalah ke materi hari ini. Kita akan lanjut ke materi evolusi ya. Ini sudah biologi itu udah banyak banget yang kita udah review. Kalau minggu lalu kita udah review animalia dan plantae. Bukan lagi itu. Sistem anatomi malah ya. Betul? Adik-adik? Betul. Ya, jadi yang kita bahas hari ini adalah evolusi dan ngomongin evolusi ini nggak bakalan kelar, nggak bakalan habis-habis. Kenapa? Karena evolusi itu sampai sekarang juga bakalan masih terjadi. Kenapa sih? Jadi kita kalau ngomongin evolusi itu nggak ada istilah, ya ngomongin yang masa lampau dong. Enggak, bakal yang sekarang yang ada perubahan-perubahan, tuh tiba-tiba ada organisme yang bisa berubah, yang tadinya satu spesies bisa jadi spesies baru, atau wow halnya tadi sebenarnya spesies ini satu jadi banyak variasinya. Nah, itu juga merupakan salah satu proses dari evolusi. Nah, terus
Kira-kira apa ya definisi evolusi ini? Definisi evolusi ini adalah merupakan, nah di sini kita omongin adanya perubahan. Dan perubahan ini terjadi secara bertahap. Berarti nggak langsung ya. Jadi bertahap itu ada prosesnya. Kalau dibilang bertahap berarti dalam jangka waktu yang lama nih. Kalau nih bertahap ini berarti butuh waktu. Waktu yang lama. Nah, jadi kalau dibilang ada satu organisme berubah besok, langsung ini, itu bukan evolusi namanya, ya. Atau juga sama kayak kita yang punya habit atau punya kebiasaan yang kita bisa misalkan melakukan itu terus mau dirubah nih, bisa nggak langsung besoknya? Bisa berubah atau esokan harinya? Nggak bisa ya. Nah, jadi satu perubahan itu memang membutuhkan waktu yang lama. Dan ini terjadinya secara terus-menerus. Nah, jadi kalau dibilang secara terus-menerus nih nggak bakalan kelar-kelar dong, nggak bakalan berhenti. Pasti terus akan terjadi perubahan. Ya, jadi di sini yang akan tekankan adanya perubahan dan itu bertahap dan terus-menerus. Nah, ini aja dulu ya. Nah, untuk saat ini juga banyak yang terjadi atau sedang mengalami evolusi. Seperti apa, Kak? Nah, contohnya dengan kondisi keadaan sekarang nih yang pandemi ini. Nah, apa artinya? Jadi mungkin ada nantinya suatu struktur tubuh yang termutasi nantinya ketika sudah terpapar misalkan dengan adanya si virus ini. Bisa jadi ya. Nah, kayak gitu. Terus itu adalah perusahaan evolusi, definisi dari atau gambaran dari evolusi. Terus kita mau lihat, ada dua jenis evolusi berdasarkan skala perubahannya. Karena tadi kita ngomongin perubahan, di sini yang terjadi, nah sehingga ada dua jenis evolusi. Dua jenis evolusi ini yang nanti terbagi berdasarkan ya berdasarkan skala perubahannya. Menjadi apa? Berdasarkan skala perubahannya. Ada nanti yang perubahannya itu dalam skala kecil. Maksudnya gimana? Jadi perubahannya itu hanya terjadi di struktur tubuhnya, yaitu perubahan gen atau di kromosom. Nah, itu namanya mikro. Kakak geser dulu berarti waktu ini tadi ya. Nah, bisa berarti bertahap. Kita tambahkan di sini biar nggak nabrak. Waktu yang lama. Nah, terus kita bisa lihat mikroevolusi. Kalau dibilang mikroevolusi ini berarti nanti ada arah atau skala perubahannya akan mengarah ke situ gimana dulu nih. Jadi ada perubahan. Perubahan dalam skala kecil. Nah, ini bisa ditulisnya dalam skala kecil karena perubahan ini dia terjadi pada struktur di tubuhnya nih. Atau perubahan yang terjadi pada gen. Nah, gen ataupun kromosom. Nah, berarti kalau ngomongin ini berarti kita ingat lagi nih. Oh, berarti salah satu evolusi itu adalah karena mengalami apa? Mutasi, gitu kan? Nah, jadi karena ada perubahan, maka ini nanti juga akan menghasilkan apa? Adanya variasi gen. Jadi ada variasi daripada gen. Jadi gennya beda-beda nih. Terus contohnya ini bisa juga dibilang Darwin ya, bahwa tidak ada individu yang sama, bahkan yang kembar sekalipun gitu ya, pasti punya ada perbedaannya. Nah, jadi itu tadi berarti ada susunan gen yang berbeda, membuat jadi variasi gen itu juga akan berbeda. Lalu mengarah kemana? Makro. Makro itu berarti di sini juga mengalami perubahan, dan ini perubahannya dalam skala besar. Nah, dalam skala besar yang nanti ini akan mengarah ke pembentukan atau terbentuknya jenis baru atau spesies baru. Nah,
Berarti spesies-spesies baru inilah nanti yang akan membuat kenapa sebenarnya banyak jenis makhluk hidup. Maka disebutlah keanekaragaman. Banyak banget. Satu jenis aja nanti kalau kita kelompokkan lagi, wah ternyata masih ada. Nah, ini nanti ke mana? Kalau kan tadi variasi gen, kalau ini nanti spesiasi. Maka dalam evolusi nanti kita akan ada cerita mengenai spesiasi. Spesiasi itu apa? Terbentuknya spesies baru. Nah, itu dulu untuk konsep perubahan dari atau evolusi berdasarkan skala perubahannya. Nah, lalu ada lagi dua jenis ya evolusi yang nanti berdasarkan apa? Berdasarkan dari arah apa tujuannya? Maksudnya arah perkembangannya. Kemana sih? Berdasarkan arahnya. Itu adalah terdiri dari dua, ada evolusi progresif sama regresif. Ini sering banget nih ya kalau ngomongin. Kan juga sering bilang, gimana progres trailnya? Nah, pasti udah bagaimana perkembangannya, kan gitu ya. Jadi di sini ada evolusi, jenis evolusi berdasarkan arahnya. Ada ini proses perkembangannya atau perubahannya yang ada menuju ke perkembangan yang lebih baik atau bisa mengakibatkan apa? Lebih survive. Nah, tapi ada yang perkembangannya yang malah menunjukkan penurunan. Berarti menjadi punah. Nah, itu arahnya. Berarti ini adalah perubahan atau perkembangan ke menuju apa? Lama atau survive. Arahnya ke perkembangan yang mengakibatkan penurunan atau menuju kepunahan. Gitu ya. Berarti kalau ada spesies sekarang yang tidak ada lagi, dia nggak ada lagi jenisnya, berarti dia bersifat apa dia? Evolusinya ke arah regresif gitu. Berarti kalau yang makin banyak populasinya, ya kan berarti dia mengarahnya ke evolusi progresif. Di sini dia survive dan punah. Oke. Itu untuk beberapa jenis dari evolusi. Nah, lalu kita mau lihat dulu ada beberapa tokoh dan ini kakak sering akan munculkan karena ini yang suka ditanya ya. Karena si Darwin ini merupakan tokoh yang paling berperan di dalam menyatakan adanya suatu evolusi atau terjadinya suatu perubahan pada makhluk hidup itu. Nah, yang pertama fakta-fakta yang mendukung ya, jadi bisa ditambahkan di sini ada beberapa teori Darwin ya, yang mana dia menyetujui bahwa adanya evolusi atau terjadinya evolusi. Nah, yang pertama dia lakukan yaitu dia melakukan perjalanan. Ya, dia melakukan perjalanan ke Pulauan Galapagos. Ternyata di banyak jenis atau variasi, yaitu dari burung finch. Burung finch ya. Burung finch itu kalau bisa ini burung kutilang nih maksudnya. Nah, dia ngelihat nih ada di beberapa tempat kok kayaknya ini satu masih berkerabat deh. Nah, tapi dilihat kok ada perbedaan apa? Perbedaan tipe mulutnya dan paruhnya. Nah, ini berarti dipengaruhi apa? Geografisnya. Nah, jadi dia ini kenapa? Karena kalau untuk yang burung ini atau unggas itu kan tipe mulut sama tipe paruh dipengaruhi jenis makanannya. Nah, gitu berarti sebenarnya ada satu burung finch ini karena dia harus berada
Halo? Kakak bisa lanjut? Lanjut, Kak. Lanjutkan. Lanjut ya. Oke. Teori Darwin yang pertama. Katanya adanya variasi. Nah, adanya variasi dalam satu spesies. Nah, ini tadi kakak udah bilang juga ya. Jadi dalam satu spesies. Jadi satu spesies tapi bisa nggak sama gitu maksudnya. Tapi memiliki bentuk atau morfologinya yang bisa berbeda-beda. Atau tadi bisa kakak bilang kayak apa namanya tuh? Dalam satu individu tidak ada yang sama. Nah, terus kata teori Darwin yang kedua, setiap populasi itu cenderung bertambah. Nah, cenderung bertambah dari mana? Nah, cenderung bertambah karena berkemampuan untuk melakukan reproduksi. Nah, terus tapi dia mau melakukan reproduksi atau berkembang biak, dia perlu apa? Nah, untuk berkembang biak, untuk berkembang biak, dia ini memerlukan cukup. Nah, jadi faktor besar dapat udah jelas atau masih putus di sana? Halo. Cuacanya. Halo. Suara kakak kedengaran di sana? Kedengeran, Kak. Ini udah jelas? Kakak bisa lanjut? Bisa lanjut nggak nih? Ayo, Lanjut, Kak. bisa ya? Lanjut, ya. Berarti kalau kakak tulis di sini adanya faktor pembatas. Maksudnya apa? Faktor pembatas untuk mencegah apa? Mencegah populasi itu bisa apa? Bisa bertambah terus menerus. Ya. Berarti, tapi tadi di atas bilangnya bisa bertambah. Iya bisa, kalau dia bisa karena berkemampuan bereproduksi. Cuman dia bisa bereproduksi untuk apa? Ada yang faktor mempengaruhinya.
yaitu makanan, produksi. Nah, maka kalau dia bisa beradaptasi, nah sehingga untuk teori Darwin yang selanjutnya itu adalah teori yang mengenai jerapah, ya kan? Bahwa dia bilang spesiesnya itu ada spesies yang survive. Nah, spesies yang survive. Kenapa dia bisa survive? Karena dia bisa melalui adaptif atau beradaptasi. Kalau organisme bisa beradaptasi dengan baik, berarti dia akan lolos, ya, lolos dari proses alam atau alam yang sedang melakukan kayak gimana itu kayak perubahan terjadi bencana, wabah Putus-putus, Kak. penyakit. Itu salah satu berarti saat ini juga Kak yang terjadi stres alam. Iya, ya sih yang punya daya tahan tubuh baik dia akan survive, bisa bertahan. Nah, itu ya berarti gimana? Putus-putus, Maka Kak. kalau masih putus. Kak, putus-putus, Kalau Kak. yang lain, suara kakak putus-putus nggak di sana? Putus-putus, Iya, Kak. Kak. Putus. Sebentar. Oke, kalau ini udah jelas, kakak bisa lanjut. Bisa, Kak. Yang lainnya udah kedengeran? Kedengeran, Sudah, Kak. Kak. Bisa. Oke. Jadi kalau Darwin itu bilang untuk jerapah, jadi jerapah itu awalnya itu ada dua. Kalau Lamarck bilangnya apa? Ada yang masih ingat nggak pendapat Lamarck mengenai jerapah? Cuma ada satu. Iya, jerapah itu hanya ada satu spesies. Terus dia katanya apa? Sehingga Lamarck itu dikenal dengan istilah teori apa dia? Boleh di sini kakak buatkan misalkan bahwa Lamarck ini menyatakan mengenai teori si jerapah ini ada teori yang dikenal dengan use and disuse. Si Lamarck. Artinya, kalau organ yang sering digunakan itu akan mengalami permak. Organ yang sering, nah, ini yang akan mengalami perkembangan atau berkembang. Nah, sehingga dia menyimpulkan bahwa gen itu dipengaruhi. Gen dipengaruhi oleh apa? Oleh lingkungan. Nah, sehingga untuk jerapah dia bilang karena dia terus menggunakan lehernya untuk mendapatkan sehingga terjadi perkembangan pada lehernya menjadi jerapah leher panjang. Itu kata Lamarck. Nah, lalu ini ditentang sama Darwin jenis. Jadi ada jerapah leher pendek. Nah, sama jerapah leher panjang. Dan menurut teori Darwin, bahwa Darwin dikenal dengan istilah bahwa dia ini teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup itu terjadi atau terbentuknya karena adanya seleksi alam. Nah, jadi jerapah leher pendek ini dia tidak mampu beradaptasi karena makanan ini leher pendek ya ini ya. Nah, jadi dia karena makanan yang dibawa ini semua udah habis, dia kehabisan makanan tuh. Nah, maka tadi ingat dia kan harus butuh makanan tuh. Kalau makanannya nggak ada, nggak cukup. Nah, berarti dia nggak bisa survive. Ya, bagaimana dia mau berkembang biak? Nah, berarti populasinya juga akan menurun. Nah, sehingga jerapah yang leher pendek itu akan punah.
Itu kata Darwin. Nah, lalu jerapah yang leher pendek, yang panjang ini, dia bisa apa? Bisa beradaptasi. Nah, kalau makanan yang dibawa ini udah habis ya dia bisa makan makanan yang ada di atas. Maksudnya di mana nih Kak? Tanaman yang pohonnya yang Kak, suara putus-putus, Kak. Putus-putus banget kayak Kak. Kayak suara Vespa. Masih bisa. Putus-putus Kak. Nah, sehingga karena dia bisa beradaptasi, terus dia mendapatkan makanan yang cukup, nah maka dia bisa survive. Nah, kalau bisa Halo? Sudah kedengar? Atau masih putus-putus? Halo? Suara Kakak udah kedengaran belum? Semuanya? Iya, Kak. Sudah ya? Oke. Tadi sampai mana tadi kedengarannya? Yang Kakak jelasin putus-putusnya tadi sampai mana? Tadi paham yang ini? Kenapa jerapah leher pendek bisa punah? Jawabannya apa? Karena makanan di bawah udah habis, jadi dia nggak Iya. bisa dapat makanan. Iya, jadi artinya dia tidak mampu beradaptasi, ya kan? Kalau dia mampu beradaptasi, seperti kayak mendapatkan makanan, terus punya ruang, nah, maka dia bisa bereproduksi dan survive. Itu arahnya, gitu ya. Berarti kalau tadi jenis evolusi yang mengarah ke progresif atau regresif? Mengarah kemana? Kalau punah? Regresif. Regresif. Kalau survive, berarti kebalikannya tadi. Progresif. Oke, bisa ya? Oke. Nah, jadi si Darwin juga bilang bahwa individu itu, ya, dia itu makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi sebenarnya sudah ada makhluk hidup tersebut. Nah, jadi dia bisa menentang si Lamarck ini bahwa jerapah itu sebenarnya ada 2 jenis. Nah, cuman ada satu yang tidak bisa bertahan. Nah,
Yang hidup sampai saat ini itulah yang survive, itu kata Darwin. Nah, lalu ada satu lagi nih, teori evolusi yang kira-kira dia ini mendukung Lamarck atau menentang Lamarck? Adik-adik. Menentang Lamarck. Iya, dia juga menentang Lamarck bahwa dia bilang karena August Weismann ini dia secara genetis bahwa dia bilang bahwa gen itu nggak dipengaruhi oleh lingkungan. Itu dia tentang. Karena dia membuktikan dengan menyilangkan. Nah, ini ada tikus, ini ekor dia potong. Ekornya dipotong. Kira-kira kalau ekornya dipotong, terus dia kawinkan dengan tikus yang berekor, bagaimana keturunannya? Nah, keturunannya ini, atau F1-nya, atau bahkan sampai ke F berapa? Keturunan 21. Nah, ini dia buktikan. Keturunannya masih bagaimana? Tikus masih terlahir bagaimana? Berekor. Nah, maka dia tentang. Ya kan? Nah, lalu dia mendukung, sehingga August Weismann itu dia menentang Lamarck. Nah, jika tambahkan di sini untuk Lamarck, dia katanya gen dipengaruhi oleh lingkungan dan ini bersifat hereditas atau maksudnya bersifat diturunkan. Nah, ini yang salah total nih. Nah, jadi udah dipengaruhi lingkungan lalu diturunkan tuh. Nah, dibuktikanlah sama August Weismann ya. Kira-kira kalau dilakukan perubahan lingkungan terus menurun nggak sih? Nah, ini maksudnya. Maka dia menentang. Lalu untuk si teori Darwin, dia mendukung secara genetisnya, mendukung teori si Darwin. Bahwa mengenai jerapah itu, secara genetisnya, kalau jerapah yang berleher pendek, kenapa dia nggak bertahan? Dan jerapah leher panjang, kenapa bisa bertahan hingga saat ini? Nah, secara genetika dia ambil, ada yang namanya sifat yang kalah dan sifat yang menang. Nah, jadi jerapah leher pendek itu katanya, kata si August Weismann, bersifat resesif. Jadi secara genetika, kalau resesif itu kan selalu sifat yang tertutupi dia. Gitu ya. Nah, kalau yang unggul, nah itu dia sebutnya bersifat dominan. Nah, inilah pendukung atau yang dia mendukung teori Darwin yang dia kaitkan secara genetikanya. Itu ya untuk ketiga teori Lamarck, Darwin, dan juga August Weismann mengenai adanya evolusi. Lalu kita kemari. Nah, lalu kira-kira katanya terjadi evolusi. Kira-kira apa sih bukti atau beberapa contoh yang menunjukkan adanya evolusi nih? Nah, satu adalah fosil. Jadi fosil ini ditemukan fosil yang terlengkap sebagai bukti adanya evolusi itu adalah fosil apa? Ditemukannya fosil kuda. Nah, jadi fosil kuda ini didapatkan strukturnya mulai dari mana? Katanya ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari ukuran, baik dari kepalanya. Nah, sehingga juga pernah dimunculkan bagaimana atau jenis dari si fosil kuda ini. Jadi ada disebut dengan kuda tertua sampai kuda yang termuda hingga yang sekarang nih. Nah, jadi kalau ditanya nih, oh ternyata emang kuda yang sebelumnya itu dari keledai. Keledai apa kedelai ya? Kedelai mah kacang, Kak. Itu keledai. Nah, jadi ukurannya ya, ukurannya. Ukurannya yang seperti tubuh yang bertubuh seperti kedelai. Ih, kedelai mulu. Keledai. Nah,
Jadi apa yang menjadi alasannya perubahannya itu? Yang pertama, jadi dilihat berdasarkan perubahan yang terjadi. Berdasarkan perubahannya yang pertama, dari fosil yang ditemukan, adanya perubahan dari ukuran kepalanya. Ya, terlihat dong ya ukuran kepalanya. Nah, terus ada lagi dilihat dari jarak antara mata dengan mulutnya. Jarak antara mata dengan mulut. Nah, terus dilihat lagi ukuran tubuhnya. Iyalah. Jadi kalau diurutkan, ini adalah kuda tertua. Karena ini ditemukan pada waktu 65 juta tahun yang lalu. Nah, fosilnya ya, kita ngomongin fosil. Nah, jadi kuda tertua ini disebutlah namanya Eohippus. Nah, kalau dilihat dari jumlah jari kakinya, nah, sini masih ada 5 ini bahkan. Nah, jadi yang keempat juga terlihat ada perubahan jari kaki. Coba lihat jumlah jari. Yang mana tuh? Berarti yang paling ujung. Sini. Nah, ini yang disebut dengan kuda termuda. Atau kuda yang saat ini. Karena ditemukan ini sekitar 2 juta tahun yang lalu. Nah, kuda termuda. Siapa kuda termudanya? Kuda termuda ini adalah Equus. Nah, ini yang sekarang ya yang kita lihat ya. Ini ada spesies Equus. Nah, kalau dilihat, waduh ternyata itu ada perubahan dari mulai ukuran tubuhnya, ukuran kepalanya, terus jumlah jari kaki, otomatis panjang kaki juga akan berubah. Urutkan kuda ini, ada yang tertua sama yang termuda, ditemukan lagi tadi ada urutannya. Ini adalah Mesohippus. Kalau yang ini adalah, kakak bawa di sini, ini adalah Meryhippus. Terus yang ini adalah Pliohippus. Nah, berarti di sini ada penemuan ya yang dilakukan ya. Jadi kalau dibilang urutannya itu berarti dari kuda tertua hingga termuda itu urutannya dari Eohippus, Mesohippus, Meryhippus, Plio dan Equus. Nah, karena di sini terlihat urutan apanya nih? Lihat jumlah kakinya. Perhatikan yang tadinya dari 5 terus menyusut bereduksi menjadi 3, ya kan? Nah, terus yang di ujungnya malah menyusut lagi, hilang lagi, tinggal ini. Nah, ini tinggal 1 nih. Hingga yang sekarang, kuda yang sekarang nih. Nah, terjadi perubahan dari jumlah jari kaki dan juga panjang. Gitu ya. Nah, inilah yang merupakan salah satu bukti terjadinya evolusi. Nah, jadi kalau ini tadi 65, ini ditemukan usia dari 36 juta yang lalu, juta tahun yang lalu. Terus ini ada 25 juta tahun yang lalu sama 13. Nah, ini adalah salah satu bukti atau petunjuk terjadinya evolusi. Kita lihat yang kedua. Adanya homologi organ. Kalau masih ingat mengenai homologi organ. Jadi berasal dari kata homo itu sama, logus. Logus itu kan berarti gen. Nah, jadi di sini petunjuk evolusi itu adalah homologi organ dan ini nanti bisa sebagai pembandingnya ada analogi. Nah, tapi
analogi ini bukan petunjuk dari si homologi. Nah, emang apa itu Kak homologi? Kalau homologi organ ini adalah dia di sini terdapat persamaan. Persamaan apa? Persamaan struktur. Persamaan struktur daripada organnya. Nah, dan ini terjadi pada hewan. Nah, misalkan dia berbeda spesies. Berbeda spesies, namun memiliki asal usul. Bagaimana? Nenek moyangnya sama. Nah, contohnya, kakak buatkan homologi ini adalah dari satu nenek moyang, yaitu vertebrata. Yang punya sumbu tulang belakang. Semuanya satu kelompok di dalam vertebrata. Nah, jadi ini yang di tengah ini dia strukturnya sama. Strukturnya sama maksudnya gimana, Kak? Jadi kayak seluruh vertebrata ini, vertebrata masih ingat ya, kelompoknya kan ada param, Pisces, amfibi, reptil, ampes, dan mamalia. Nah, jadi struktur organnya, lengannya itu, jadi ini ada lengan atas, kalau dibilang istilahnya ada humerus, itu untuk katak ada. Katak itu berarti amfibi. Nah, terus Pisces. Nah, Pisces itu sirip. Nah, dia punya humerus. Terus punya tulang hasta sama tulang pengumpil. Radius dan ulna. Bedanya kalau yang sejajar dengan ibu jari itu adalah radius. Itu tulang pengumpil. Terus ada ulna. Nah, terus jarinya coba lihat. Sama ya strukturnya. Nah, jadi di sini persamaan struktur. Nah, kenapa bisa sama? Karena masih sebenarnya punya asal-usul nenek moyang yang sama nih. Nah, khusus untuk vertebrata. Nah, sehingga ini bisa disimpulkan kalau dibilang homologi. Contohnya ya, contohnya bahwa tangan manusia nih. Nah, ini bisa disebutkan homologi dengan sirip paus. Ya, gimana maksudnya? Nah, strukturnya ya, tapi fungsinya beda. Tangan manusia, nah ada humerusnya, ulnanya. Paus juga punya. Ini dia. Nah, jadi si humerusnya memendek, tapi kan punya strukturnya. Terus ada radius sama ulnanya sama. Nah jarinya inilah nanti akan menjadi siripnya. Strukturnya sama ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan homologi. Itu ya, contohnya. Analoginya itu dia terlihat secara morfologi itu sama ya, mirip ya. Jadi secara morfologinya. Nah, jadi intinya kalau kayak gini, pokoknya yang punya sayap bisa terbang. Berarti mereka satu kerabat. Enggak juga. Kan gitu ya. Jadi kalau misalkan yang ini kan jauh banget. Ini serangga nih. Serangga itu atau insekta pasti sangat jauh kerabat atau sangat jauh dengan kelelawar. Kelelawar itu adalah mamalia. Satu-satunya mamalia yang bersayap. Nah, sehingga serangga itu analogi dengan kelelawar. Kenapa? Dia itu struktur organnya itu beda, tapi fungsinya jadi terlihat dari fungsi yang sama. Nah, tapi kalau homologi, strukturnya yang sama, fungsinya yang beda. Contohnya kalau tangan manusia kan banyak fungsinya tuh. Nah, kalau sirip paus kan buat dia bergerak atau berenang. Nah, itu untuk membedakan homologi dengan analogi. Paham? Kakak rasa ini bisa ya. Udah sering dengar juga ya kata homologi. Halo? Masih jelas suara kakak di sana? Jelas, Kak. Oke. Masih gak jelas. Kakak lanjut. Ya, kakak lanjut yang ketiga. Kenapa ketiga? Tadi ada yang pertama siapa tadi? Masih diikuti ya. Yang pertama tadi siapa? Bukti evolusi? Fosil. Yang kedua? Homologi organ. Ingat ya, kakak tadi buat analogi itu hanya untuk membandingkan saja.
Jadi yang masuk petunjuknya hanya homologi. Nah, lalu yang ketiga adalah embriologi. Nah, kalau embriologi ini bahwa organisme, ya, khusus balik lagi nih, yang satu nenek moyang nih, yaitu vertebrata. Di mana dia itu memiliki perkembangan embrionya. Perkembangan embrionya itu hampir sama atau relatif sama nih. Perkembangan embrionya itu relatif sama, bahkan tidak bisa dibedakan embrio ya. Perkembangan embrio itu yang dari mana sih? Kalau masih ingat urutannya kan ada zymoblagas, zigot, morula, blastula, gastrula. Ini sama nih. Gimana tuh membedakannya? Nah, coba kamu perhatikan. Ini hampir nggak bisa dibedain nih. Sama ya. Nah, jadi secara embrionya itu nggak bisa dibedakan. Nah, tapi nanti, jadi perkembangan embrionya di sini kakak tekankan, ini yang kakak gariskan, perkembangan embrionya yang relatif sama, dan nantinya akan mulai terlihat berbeda pada saat terjadi diferensiasi dan spesialisasi. Maksudnya apa? Nanti ada yang ngebentuk spesialisasi. Ada yang ngebentuk sirip, ya kan? Ada yang ngebentuk kaki, spesialisasi. Ada yang ngebentuk tangan, nah gitu. Jadi perbedaannya dari sini. Diferensiasi dan spesialisasi. Nah, emang itu apa aja tuh, Kak? Kalau yang ini itu dari kelompok Pisces. Coba tuh embrionya Pisces, sama banget ya. Sama siapa? Ini amfibi. Loh, itu kan punya ekor, Kak. Itu emang ada amfibi. Nah, ingat. Ada amfibi yang ekor yang mirip kayak reptil. Siapa? Ada yang tahu? Ayo, ada spesies amfibi. Ayo, yang masih punya ekor atau yang berekor. Siapa? Salamander. Iya, salamander. Itu juga pernah soal ya. Itu pernyataan dia bilang bahwa salamander dengan reptil memiliki kelompok, berada di dalam kelompok yang sama. Pernyataannya itu salah. Karena reptil atau kadal itu masuk dalam kelompok reptil, sementara salamander itu dalam kelompok amfibi. Itu udah beda kelompok. Tapi dia memiliki struktur morfologi. Morfologi itu kan berarti bentuk luarnya. Kan hampir mirip. Nah, terus yang ini. Kita geser lagi. Lihat, dari sini kan udah kelihatan ada cangkangnya nih. Nah, berarti kura-kura nih reptil. Terus yang ini. Nah, lihat ada paruh tuh. Coba kita lihat, ini sama ini hampir mirip ya. Nah, ini adalah si Aves, unggas. Nah, terus ini coba, ini hampir mirip nih sama manusia, masih apa nih? Nah, ini mamalia nih, ini kelinci. Kelinci sama manusia. Nah, inilah yang disebut bukti dari evolusi, itu terlihat di persamaan di perkembangan embrionya. Kakak udah kotakin, pada tahap perkembangan embrionya ini terlihat sama dan tidak bisa dibedakan. Nah, terus untuk embriologi perbandingan ini terbagi dua. Ada yang disebut ontogeni, kalau pernah dengar, dan satu lagi adalah filogeni. Jadi kalau ontogeni ini bisa disebut perkembangan yang dimulai ya dari satu sel hingga menjadi individu dewasa. Maksudnya satu sel gimana, Kak? Satu selnya itu nanti ngebentuk zigot nih. Ini kan sel ya. Zigotnya membelah-belah menjadi morula, blastula, gastrula, berdiferensiasi jadi satu individu yang kompleks seperti ini. Nah, itu namanya ontogeni. Nah, kalau filogeni ini sebenarnya udah bisa ada gambarannya kenapa ada sistem kekerabatan. Nah, itu kata filum, kan ada struktur takson di situ ya. Nah, jadi kalau filogeni itu di mana di sini terlihat adanya perkembangan ya. Jadi makhluk hidup
ya yang berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Itu adalah atau sejarah. Filogeni itu adalah sejarah perkembangan makhluk hidup dari sebelumnya, perkembangan makhluk hidup sebelumnya. Nah, berarti ini bisa dilihat dari kekerabatannya. Jadi sebenarnya siapa sih yang masih saudaraan atau kerabatan yang dekat? Nah, itu namanya pologeni. Terus bisa dibuat catatannya. Ada beberapa tokoh mengatakan itu sebenarnya adalah proses berulang dari tahap filogeni. Maksudnya Kak, jadi makhluk hidup itu bisa bertambah, jadi makhluk hidup sebelumnya kan jadi makhluk hidup sekarang itu sebenarnya kan dari makhluk hidup sebelumnya yang mengalami apa? Putus-putus Kak. Reproduksi, iya kan? Jadi perlukan reproduksi keturunannya ini mengalami ini nih, ontogeni. Adalah dari filogeni. Mengalami apa tadi zigot, modula, masih putus-putus kan? Masih. Halo. Halo. Halo, adik-adik. Kakak bisa lanjut enggak? Suara kakak sudah jelas? Sudah Kak. Hari pada marah itu mah bisa. Ke yang 4, halo? Yang masuk. Oke, kakak lanjut lagi ya. Ini jaringan, di tempat kakak lagi hujan lebat. Bisa ya, kakak lanjut? Bisa, Kak. Oke, jadi tadi yang keempat, itu ada petunjuk evolusi. Salah satunya itu, tadi yang kakak ulangi lagi, ada fosil, ada homologi organ, terus ada embriologi perbandingan, dan yang keempat adalah bahwa ternyata itu ada kesamaan, yaitu dari biokimia, fisiologi, dan genetika. Nah, sebagai contoh, dari ketiga kelompok hewan ini, spesies ini, pastinya punya perbedaan. Dari mana dulu nih? Dari habitatnya dulu. Nah, tapi kalau secara genetikanya, setiap organisme itu dia memiliki ya kode gen yang sama secara genetika. Ya, kode gen. Kalau ngomongin kode gen ini kan ada di DNA. Yaitu di jenis basa. Setiap individu itu walaupun karakternya beda-beda itu sama ya. Apa itu basa nitrogennya? Ada adenin, terus timin, guanin, sama sitosin. Yang 4 ini aja. 4 basa nitrogen ini aja semuanya yang nanti yang membuat. Nah, perbedaannya di mana?
Perbedaannya adalah di susunannya. Susunan daripada gennya yang berbeda. Gitu. Tapi misalkan mau membentuk gen sirip, nah, pakai ini juga. Ya kan, basa nitrogennya. Mau membentuk gen sayap, nah, pakai ini juga. Mau membentuk gen kaki, nah, pakai ini juga. Gitu. Jadi artinya sama, secara genetika. Paham ya? Masih kedengaran suara kakak di sana? Halo? Kedengaran, Kak? Masih ya? Oke. Kalau fisiologi. Nah, fisiologi ini berasal dari kata kalau ada anatomi, ada morfologi, ada fisiologi. Kalau fisiologi itu lebih ke fungsi. Fungsi daripada organ yang mana nanti dapat melakukan metabolisme. Kalau kita lihat dari gambar bertiga ini, walaupun habitatnya berbeda, fungsi organ salah satunya. Organ pernapasan untuk ketiga kelompok hewan ini sama atau beda? Adik-adik. Organ pernapasan ya. Sama. Sama. Organ pernapasannya itu adalah menggunakan paru-paru. Nah, ini sama. Walaupun yang satu di udara, satu di air, satu di daratan. Itu kan lagi di air dia. Iya. Tapi dia sebenarnya di darat. Nah, terus selain organnya, kembali lagi ke metabolisme. Metabolisme ada hubungannya dengan biokimia. Biokimia itu berarti ada reaksi-reaksi kimia yang sama. Di dalam hal apa? Nah, ternyata ada persamaan di dalam selnya, yaitu persamaan di dalam hal pembentukan energi, yaitu respirasi selnya. Nah, hewan ini pasti butuh energi dong. Nah, berarti di dalam selnya sama dengan kondisi di tubuh kita juga mengalami respirasi sel. Oh, berarti yang kita bahas itu Kak yang membentuk ATP, yang ngomongin glikolisis, siklus Krebs, ATP-nya buat apa? Di tubuh mereka juga ada. Ada. Nah, gitu ya. Terus persamaan apa lagi? Nah, sintesis protein. Nah, mereka juga butuh sintesis protein. Ya, jadi protein ini sangat penting, apalagi sebagai protein itu kan adalah salah satu komponen dari enzim, ya kan? Nah, dia sebagai katalis. Itu juga dibutuhkan oleh ketiga organisme ini, gitu. Jadi yang kita bicarakan proses respirasi, sintesis protein tidak hanya untuk manusia, tapi semua makhluk hidup. Nah, dari situ petunjuk evolusinya berarti sama. Berarti biokimia, fisiologi, dan genetika itu punya persamaan atau kesamaan. Kalau dari genetikanya, materi genetiknya di sini, kode gen. Jadi semua walaupun DNA ini punya, basa nitrogennya cuma ini. Ada yang lain nggak? Nggak ada. Cuman yang 4 jenis ini, nah ini yang susunannya yang berbeda-beda. Gitu. Bisa ya? Kita lanjut yang kelima. Yang kelima ini ada variasi dan biogeografi. Nah, kalau ngomongin variasi, ingat lagi tadi dengan beberapa spesies dari si burung finch. Yang tadi, burung finch yang ditemukan oleh Darwin. Nah, itu berlangsung terjadi oleh Darwin ya, oleh Charles Darwin. Nah, itu karena adanya perbedaan lingkungan atau perbedaan geografinya. Nah, lalu teori Darwin ini juga ini didukung atau pendapatnya sama. Didukung oleh teori di mana dia menemukan ada variasi atau keanekaragaman atau bisa menjadi endemik terutama pada Indonesia. Nah, itu siapa ya? Dia membagi 2 wilayah. Ada fauna asiatis dan fauna australis. Nah, berarti hampir mirip dong dengan si Darwin ini. Ya kan? Ternyata kalau perbedaan geografis juga akan mengakibatkan perbedaan atau keanekaragaman dari makhluk hidupnya. Teori siapa itu? Ayo yang bagi 2 wilayah.
Asiatis dan Australis. Masih kedengaran suara kakak? Masih Kak. Oke. Wallace. Ya, Terry Wallace ya. Masih ingat nggak? Terry Wallace itu dia membagi dua wilayah Asiatis. Kalau bilang Asiatis apa dong? Orientalis. Asiatis. Berarti wilayah Indonesia bagian apa? Ini Australis. Asiatis Barat Kak. Iya, bagian barat. Jadi tuh biasanya fauna yang ada di Asiatis itu yang bagaimana? Ular, ya kan? Gajah. Ya, ada gajah, ada orang utan. Ah, itu di Asiatis. Tapi kalau jenis unggas, tapi kalau yang unggasnya yang menarik itu di daerah mana atau wilayah mana? Australis. Gitu ya. Bisa ya? Lalu ada organ vestigial. Apa ini organ vestigial? Ini juga merupakan petunjuk dari evolusi, yaitu adanya organ sisa. Kenapa disebut organ sisa? Karena hingga saat ini dia belum memiliki fungsi tertentu. Jadi nggak ada fungsinya. Jadi kalau dia pun hilang ataupun misalkan diambil itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan lambungnya diambil, itu yang repot. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau organ sisa ini biasanya organ sisa ini kalau dilihat ya dia nggak punya fungsi tertentu. Apa contohnya yang sebagai organ vestigial? Contohnya itu ini ada gambar ada di bagian mata kita. Jadi lapisan atau selaput mata. Selaput mata yang tereduksi. Nah, di bagian pojok sini, ini ada panahnya, bahwa selaput mata ini disebut membran nictitans. Ini nggak ada fungsinya nih. Membran nictitans. Nah, dan ini adalah salah satu bukti dari atau organ vestigial atau vestigial organ sisa. Terus apa lagi selain selaput mata atau appendix? Nah, appendix ini mau di usus buntu. Kenapa dikata usus buntu? Ya buntu nggak ada jalannya. Nah, maksudnya di bagian. Jadi kalau ngomongin lambungnya apa turun sedikit begini loh, lambung sama usus kok bisa sama ini urutannya. Jadi kalau dalam sistem pencernaan ini dia kerongkongan misalkan ini lambung, terus kan usus halus dulu tuh. Nah, dari usus halus kemana besarnya? Appendix. Nah, terus nanti di usus besarnya. Bahkan menjadi apa? Karena kan ada infeksi usus buntu katanya, appendicitis. Enggak ada. Gitu ya. Dan sisa atau vestigialnya, contohnya lagi, tulang ekor ada fungsinya nggak? Nah, padahal itu kalau kita lihat jumlahnya malah tereduksi ya. Ada yang bilang itu 4, malah sekarang itu jadi 1 ruasnya. Di mana sih Kak tulang ekor ini? Tulang ekor ini ada di ruas tulang belakang. Kalau masih ingat, ruas tulang belakang kita kan ada 33 katanya ya. Dari tulang leher, punggung, pinggang, pinggul, tulang ekor. Nah, itu juga belum ketahuan tuh fungsinya. Terus apalagi otot penggerak, ya otot penggerak telinga. Jadi ada beberapa orang yang daun telinganya itu bisa bergerak. Nah, ini buat apa sih itu bergerak? Buat main-mainan saja. Nah, jadi belum ada fungsinya nih otot penggerak telinga. Terus sama rambut ya, bukan bulu. Jadi kalau mamalia itu bilangnya rambut. Rambut pada bagian dada laki-laki. Gitu. Nah, ini adalah organ-organ vestigial sebagai petunjuk evolusi.
Terus yang selanjutnya ada yang namanya domestikasi. Domestikasi ini juga bisa dikatakan sebagai petunjuk bahwa ada beberapa spesies yang tadinya dia emang sengaja ya dibudidayakan. Jadi spesies yang liar itu, liar maksudnya gimana Kak? Ya dia tidak berada misalkan hewan-hewan yang ada di hutan misalkan. Otomatis kan habitatnya beda. Nah, itu nanti membuat menjadi spesies jinak. Nah, kenapa? Karena memang sengaja diubah. Dibuat perubahan apa? Diubah habitatnya, jenis makanannya, dan perilakunya. Nah, gitu ya, itu untuk domestikasi. Salah satunya, ini adalah hewan yang merupakan hasil dari domestikasi. Jadi sebenarnya hewan ini semuanya ada di hutan nih tadinya. Karena ini manusia, jadi budidaya. Jadi usaha, domestikasi itu adalah proses usaha atau budidaya manusia ya yang menjadikan. Jadi tidak hanya hewan aja, tumbuhan juga ada ya, menjadikan hewan atau tumbuhan, yaitu dia menjadi suatu spesies yang memang bisa dimanfaatin. Nah, gitu. Nah, dengan menjadikan hewan ataupun tumbuhan ya. Dengan cara apa? Diubah habitatnya. Yang tadinya kenapa dia misalkan terlihat galak. Jadi sebenarnya hewan-hewan yang di hutan itu kenapa sih terlihat seram? Karena memang untuk pertahanan dirinya. Nah, dia nggak bakalan galak. Sama dengan hewan yang sudah terlatih, pasti beda ya. Nah, itu adalah proses dengan domestikasi. Jadi ada 7 petunjuk dari evolusi. Apa saja tadi sebelum kakak lanjut? 1 apa tadi? Fosil. 1 tadi adalah fosil, terus kedua ada apa tadi? Homologi organ. Homologi. Terus ketiga Embriologi perbandingan. Keempat biokimia, terus ada fisiologi dan genetika. Karena ini kan ada sangkut pautnya juga ya. Terus yang kelima ada variasi dan biogeografi. Keenam ada organ sisa atau vestigial. Ketujuh domestikasi. Bisa ya? Halo. Lalu kita mau lihat bagaimana evolusi itu terjadi atau bagaimana mekanismenya. Kalau tadi kan bukti-buktinya. Nah, jadi mekanisme evolusi itu yang nanti yang akan mengubah. Nah, jadi ada kan tadi evolusi adanya perubahan nih. Bagaimana mekanismenya? Itu halo, kita lanjut lagi. Suara kakak masih kedengaran di sana? Masih, Kak. Ya, jadi perubahan karena tadi bagaimana proses perubahan itu terjadi? Misalkan perubahan frekuensi gennya. Nah, yang pertama, jadi ada 5 nih. Yang pertama itu berubahnya karena adanya seleksi alam atau bisa disebut natural selection. Terus yang kedua ada yang namanya perubahan frekuensi allele secara acak. Nah, yaitu bisa disebut genetic drift. Kayak pernah dengar nih, genetic drift. Apa itu Kak, genetic drift? Nah, genetic drift ini bisa disebut sebagai hanyutan. Apanya yang terhanyut? Nah, hanyutan genetik. Kok bisa? Nah, nanti kita lihat.
Terus yang ketiga, apa yang bisa mengakibatkan perubahan? Nah, yang ketiga pastinya ini mutasi, mutation ya. Otomatis jelas dong ya, kalau mutasi ada perubahan ya pastinya buat variasi baru berarti. Nah, terus karena ada aliran gen yang disebut dengan gene flow. Ya, atau aliran gen. Kok bisa gennya mengalir kemana-mana? Nah, di sini karena dia bermigrasi. Terus yang kelima karena ada rekombinasi. Ini juga kita pernah bahas ya di genetika ya, rekombinasi seksual. Apa maksudnya rekombinasi seksual? Berarti karena ada perkawinan di sini. Perkawinan silang. Berarti ada sebelum perkawinan silang juga ada yang namanya pembentukan gamet, yaitu terjadinya apa? Crossing over ya. Kalau crossing over berarti membuat adanya variasi atau perubahan gen. Ya, inilah poin-poinnya tadi yang menjadi mekanisme, beberapa mekanisme evolusi. Mekanisme itu berarti prosesnya. Nah, kita lihat yang pertama. Kenapa ada istilah kayak natural selection? Nah, ini berarti ini juga udah didukung sama atau ditemukan oleh siapa ini? Natural seleksi alam. Coba lihat dari gambar bahwa seleksi alam ini bisa berpengaruh karena ada pressure, berarti karena ada tekanan misalkan dari habitat. Jadi awalnya itu ini populasi A. Nah, jadi populasi A ini, nah coba lihat, ini dimakan sama siapa ya? Ini bunglon ya, kan dia bisa mengalami apa nih? Ayo, hewan ini bisa mengalami Mimikri. mimikri. Ya, misalkan dia berubah ketika dia di daun dia berwarna hijau. Nah, ya otomatis dia bisa dong. Nah, jadi yang coklat, ini misalkan, jadi dia makan ketika dia memakan yang populasi A. Jadi populasi A itu masih ada kumbang. Nah, kumbang nih ceritanya. Ada kumbang hijau sama kumbang coklat. Coba lihat, karena di alam itu dia jika tidak terdukung, maka yang tersisa kumbang hijaunya tinggal satu di sini. Maka di populasi yang berikutnya, ya di populasi yang sebenarnya itu, atau di ini populasi A, ini juga di populasi A, terlihat yang bertahan atau survive itu apa? Yang survive itu adalah kumbang yang berwarna coklat. Kenapa? Karena ada predator. Ya, di sini predator bisa dibilang. Nah, itu berarti proses seleksi alam. Terus ada contoh lagi kakak buatnya. Nah, ini juga kayaknya pernah ada ya kasusnya. Berarti kakak ganti. Kalau kayak gini gimana? Kalau ini adalah kasus, ayo, seleksi alam juga bukan? Awalnya, jadi di dalam populasi, jadi tadi ada di populasi yang kupu-kupu itu, awalnya ada banyak variasinya nih. Populasi yang kupu-kupu ada yang berwarna, ya kan, berwarna-warni ceritanya nih. Nah, terus dia di sini di mana habitatnya masih bagaimana? Habitatnya masih asri nih maksudnya. Jadi habitatnya itu belum terkontaminasi. Jadi habitatnya itu masih banyak pohon-pohon ya, yang ataupun daun yang masih berwarna hijau nih. Nah, lalu karena mengalami perubahan, nah, berarti balik lagi nih, berarti seleksi alam itu karena ada perubahan lingkungan, ya kan? Perubahan lingkungan. Perubahan. Nah, contohnya kenapa bisa berubah? Contohnya ini berarti karena mengalami adanya revolusi industri, nah, mengakibatkan lingkungannya ini menjadi rusak. Berarti habitatnya menjadi berganti dong, habitatnya rusak. Nah, sehingga tadi yang pohon-pohon tadi yang masih ini hijau ya, ini yang awal. Ini habitat awalnya. Lalu setelah mengalami revolusi industri, itu pohon tadi menjadi bagaimana? Nah, menjadi mengalami perubahan, rusak nih.
Sehingga yang kupu-kupu yang berwarna tadi itu nggak bisa beradaptasi. Kenapa? Karena mudah dikenali oleh predator. Karena kan warnanya lebih kontras. Nah, balik lagi, kalau predatornya habis memakan si ini yang terang, otomatis populasinya habis dong. Tinggal yang warna apa? Yang berwarna gelap. Nah, itu adalah salah satu mekanisme terjadinya evolusi. Jadi sebenarnya mikirnya gini. Jadi sebenarnya tadi spesies itu. Jadi tadi kayak kupu-kupu itu tadi ada banyak variasi sama kayak kumbang tadi. Kumbang tadi sebenarnya ada 2 jenis nih. Nah, gara-gara satu tadi tidak bisa beradaptasi atau misalkan dimakan sama predator. Nah, terus yang tinggal, yang sisa itu yang bisa bertahan. Nah, itulah yang ada hingga saat ini. Nah, gitu ya. Itu natural selection atau seleksi alam. Satu dari mekanisme evolusi. Yang kedua ada istilah genetic drift. Pernah dengar genetic drift ini? Kalau genetic drift ini dia distilahkan tadi apa kakak bilang? Genetic drift itu istilahnya adalah berupa hanyutan genetik. Kenapa bisa terjadi? Jadi kalau genetic drift ini dia bisa atau hilangnya atau hilang bisa dikatakan lepas ya frekuensi alel dalam satu populasi. Nah, ada efeknya. Efek dari hanyutan genetik ini ada efeknya. Efeknya gimana? Nah, efeknya itu bisa membuat alel-alel tertentu berjumlah lebih banyak. Alel tertentu bisa lebih banyak nih ceritanya. Dia tertentu dia lebih atau berjumlah lebih banyak. Atau malah sebaliknya, ada alel-alel yang tertentu itu menjadi lebih sedikit atau lebih kecil. Atau bahkan efeknya bisa menjadi bagaimana? Hilang. Menghilang dari populasi. Menghilang dari populasi. Nah, itu adalah efek dari terjadinya hanyutan genetik ini. Kayak gimana itu, Kak? Nah, ada 2 nih. Yang pertama ada founder effect. Apa itu founder effect? Founder effect itu adalah efek penemu. Efek penemu. Maksudnya gimana nih kalau efek penemu? Nah, jadi founder effect itu contohnya ada dalam satu populasi nih. Jadi di sini ada kumbang merah sama kumbang kuning. Tadi awalnya jumlahnya masih sama di populasi awalnya. Nah, lalu coba lihat. Nah, ternyata yang bisa survive di situ sebenarnya yang merah. Kenapa? Karena yang kuning di sini tinggal 1. Nah, lalu bergeser lagi. Ini nggak bertahan lagi. Kenapa? Kan dia tinggal sendiri. Ceritanya di populasi ini, gitu ya. Nah, dia kan nggak bisa bereproduksi mana pasangannya. Terus dia pun pastinya akan tertekan gitu ya dalam populasi. Nah, ini dapat ditemukanlah di populasi baru sehingga menghasilkan genetik apa? Ini variasinya tinggal 1 nih. Yaitu yang kumbang yang berwarna merah. Nah, terus ada lagi nih gambarannya. Jadi kalau founder effect ini biasanya efek penemu ini 1 karena faktor ada spesies yang melakukan migrasi. Nah, maksudnya migrasi dia keluar. Samalah ya dengan kayak manusia nih. Misalkan kalau di Jawa itu pasti dominan sukunya, pasti kalau dibilang kalau Jawa kan kalau nggak Sunda, Betawi kan gitu ya. Itu kan dominan di sini. Tapi ketika dia bermigrasi ke Sulawesi, Kalimantan, otomatis populasinya semakin kecil dong. Betul nggak? Adik-adik? Halo? Masih kedengaran suara kakak di sana? Iya. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, atau kita lebih mudah lagi, jadi tadi hewan, kita buatkan sini. Jadi tadi awalnya dalam populasi ini, mereka masih seimbang dalam populasi yang sama. Nah, tapi karena tadi ini dia tidak bisa bertahan atau tidak survive, maka ini akan mengakibatkan suatu populasi yang bisa bertahan. Nah, berarti ini bisa kemana nih efeknya? Kalau founder effect. Founder efeknya berarti alel tertentu yang jumlahnya lebih banyak di sini jadinya. Yang ininya udah bakalan nggak kelihatan. Berarti yang menghilang itu siapa? Yang menghilang dari populasi. Nah, berarti si kumbang kuningnya. Gitu.
Di populasi awal mereka sama. Itu ya. Satu karena migrasi, terus lagi dengan adaptasi di lingkungannya. Nah, gitu dia ya. Tadi ada founder effect, jadi genetic drift itu hanyutan genetik yang terjadi karena satu ada efek penemu, terus ada efek leher botol. Jadi kalau gen, jadi bottleneck itu leher botol. Nah, jadi ini bisa efek leher botol. Maksudnya gimana nih? Apa hubungannya dengan botol lagi? Nah, jadi kalau misalkan digambarkan, nah ini juga bisa migrasi. Jadi tadi ada populasi kupu-kupu nih misalkan, yang ini dulu nih. Nah, biar kebayang lagi. Nah, dalam satu populasi awalnya putih, hitam, bermigrasi ke habitat yang baru nih. Di sini jadinya mana yang lebih? Oh, yang berwarna apa? Kupu-kupu yang wah, ini jelek banget ini. Halo adik-adik. Masih kedengaran suara kakak? Halo? Masih jelas di sana? Kakak review sedikit yang ini tadi ya. Kakak selesai yang genetic drift. Halo? Masih jelas di sana? Halo, halo. Jelas. Ya, kakak ulangin tadi ya. Satu, gara-gara migrasi membuat satu alelennya tertentunya menjadi lebih banyak. Kalau genetic bottleneck ini, leher ini maksudnya apa? Nah, di sini dicontohkan efek botol leher itu gini. Jadi awalnya ada populasi di sini yang banyak bervariasi. Nah, lalu bottleneck ini, jadi kalau misalkan kita keluar secara yang lolos nah, yang keluar di sini, nah itu yang bisa bertahan, gitu ya. Nah, contohnya itu kan secara teorinya aja, bottleneck tadi leher, berarti 5. Nah, berarti nggak bisa. Nah, contohnya kayak ini sih, lu mengalami nih. Nah, biasanya karena terjadinya bencana alam. Kalau bilang bencana alam kan kita nggak bisa perkirakan ya. Bencana alam. Jadi bencana alam tersebut, nah bencana alam itu kan bisa juga karena perubahan. Perubahan alam bisa kayak perubahan suhu. Nah, kayak gini nih, siapa yang bisa survive misalkan. Nah, ternyata kalau kita lihat pergeserannya nih, nah yang putih masih banyak nih. Nah, coba lihat mana yang hilang sampai ke ujung. Yang tersisa. Nah, ini yang survive. Yang hilang, menghilang dari populasi adalah yang jenis yang mana Hitam. adik-adik? Iya, yang hitam gitu ya. Yang putihnya masih ada, tapi lebih dominan yang mana nih? Yang warna Kuning. kuning, iya gitu ya. Nah, bedainnya kakak tekankan lagi, kalau founder effect
dia bisa menemukan populasi atau populasi baru karena dia bermigrasi atau bisa mengalami kematian. Maksudnya kematian gimana? Ini juga yang tidak bisa terhindarkan. Misalkan kayak tadi, mungkin dimakan sama predator, jadi habis nih. Nah, terus atau dia pindah gitu ya. Kalau genetik bottleneck ini memang dia hanyutan genetiknya dia itu karena ada bencana alam, dan bencana alam ini tidak bisa diperkirakan juga, yang akan mengakibatkan ada variasi-variasi yang bisa survive dan yang tidak bisa. Gitu. Oke, baiklah adik-adik, sepertinya waktunya juga sudah habis ya. Mudah-mudahan materi evolusi hari ini adik-adik bisa pahami. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya, boleh tanyakan langsung dengan kakak. Oke, kakak Sapa, selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama.